Pemuda ini bernama Junggil. Di sekolahnya, ia dikenal sebagai Pakboy Cap Badak. Saat sedang boncengan dengan gebetan barunya, Junggil tak sengaja melewati dua kelompok geng perempuan yang saat itu hendak baku hantam. Geng tersebut dipimpin oleh siswi yang bernama Yongsuk. Junggil tinggal bersama ayah, nenek, dan kakak laki-lakinya yang baru saja pulang dari merantau. Namun, Junggil sangat membenci ayahnya dan bahkan mereka tak pernah saling menyapa, meskipun tinggal di rumah yang sama. Suatu hari, Junggil melihat seorang murid baru yang sangat cantik. Siswi tersebut bernama Sohi. Melihat sikap Junggil terhadap Sohi, Yongsuk pun merasa cemburu. Karena selama ini ia juga menyukai Junggil. Setelah itu, Yongsuk memaksa Junggil untuk berkencan dengannya. Nanti malam jam 8. Malamnya, Junggil mengirim seorang temannya untuk berkencan dengan Yongsuk. Yongsuk yang kesal, ia pun menghajar teman Junggil tersebut hingga babak belur. Esok harinya, Yongsuk menanyakan langsung kepada Junggil tentang alasan kenapa ia tak datang semalam. Junggil menjelaskan bahwa mereka berdua tak akan pernah bisa bersama karena Yongsuk adalah kekasih dari Guangsik, seorang pimpinan geng dari sekolah lain. Jadi gini guys, alasan Junggil begitu takut kepada Guangsik karena dulu Junggil pernah membuat adiknya Guangsik sakit hati hingga kabur dari rumah. Maka dari itu Junggil selalu kena bogem setiap kali bertemu dengan Guangsik. Hari demi hari, Junggil semakin tergila-gila kepada Sohi. Meskipun sikap Sohi yang super duper cuek, namun Junggil tak mau menyerah begitu saja. Sebagai seorang Pakboy, ia akan menggunakan 1001 cara agar bisa mendapatkan hatinya Sohi. Sementara itu, Yongsuk juga tak tinggal diam. Ia memberikan sepasang sepatu model terbaru kepada Junggil. Tentu saja hadiah tersebut sulit untuk Junggil tolak. Meski hadiahnya ia terima, namun Junggil tetap meminta Yongsuk untuk tidak mengganggu hidupnya lagi. Akan tetapi sialnya sepatu itu langsung dirampas oleh Guangsik. Di suatu malam, Sohi terlihat sedang berjalan pulang sendirian. Tiba-tiba Junggil datang dan menawarkan tumpangan. Namun Sohi yang masih super cuek, ia sama sekali tak bicara sedikit pun. Junggil tetap tak menyerah. Ia lalu menerangi jalan Sohi dengan lampu sepedanya secara berulang-ulang. Esoknya Sohi menemui Junggil. Sohi mengatakan bahwa semalam ia begitu ketakutan hingga lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada Junggil karena telah menerangi jalannya. Semenjak saat itu, mereka berdua pun semakin dekat dan sering menghabiskan waktu bersama. Kemesraan mereka pun tak sengaja terlihat oleh Yongsuk. Perasaan Yongsuk begitu hancur, sampai-sampai membuat ketua gangster perempuan itu pun menangis terseduh-seduh.
Saat di kelas, Yongsuk tak sengaja melihat beberapa batang rokok di dalam tas milik Sohee. Yongsuk lalu mengatakan bahwa selama ini ia mengira Sohee adalah perempuan baik-baik, sehingga membuat Junggil begitu tergila-gila. Namun ternyata Yongsuk salah, karena Sohee lebih buruk dari yang kelihatannya. Tak terima dengan ucapan Yongsuk barusan, Sohee pun mengajaknya untuk berduel di kamar mandi. Berita perkelahian mereka berdua pun sampai kepada telinganya Junggil. Junggil buru-buru pergi untuk menghentikan perkelahian tersebut. Sesampainya di sana, Junggil mengira bahwa Yongsuk sengaja menghajar Sohee karena cemburu. Yang padahal sebenarnya Sohee lah yang menantang Yongsuk duluan. Saat itu perasaan Yongsuk begitu tak karuan. Ia bahkan memutuskan untuk keluar dari sekolah karena Junggil sudah tidak peduli kepadanya lagi. Ternyata dulu Yongsuk dan Junggil adalah sahabat yang sangat akrab. Junggil sampai rela dihukum karena meminjamkan jangka miliknya kepada Yongsuk. Namun hubungan mereka berdua seketika berubah. Kini Junggil menjadi jauh dan terlihat tidak peduli lagi kepada Yongsuk. Malamnya, Junggil mendapati Yongsuk dengan muka yang bonyok sedang duduk di markasnya Junggil. Malam itu, Yongsuk meminta izin kepada Junggil untuk membiarkannya menginap di sana. Awalnya, Junggil berniat untuk langsung pulang. Namun mengingat wajah Yongsuk yang penuh luka, maka Junggil pun memutuskan untuk kembali ke markas sambil membawakan obat untuk lukanya Yongsuk. Dan malapetaka pun terjadi, di mana Junggil terbawa suasana hingga hampir mencium Yongsuk. Semua kejadian itu pun tak sengaja terlihat oleh Sohee yang kebetulan lewat. Sohee yang marah, ia pun langsung memecahkan kaca jendela. Junggil langsung mengejarnya dan mencoba untuk menjelaskan. Namun Sohee yang terlanjur kecewa, ia pun langsung pergi dari sana. Ternyata kejadian tersebut juga diketahui oleh Gwangsik. Ia begitu marah karena Junggil telah berani menyentuh Yongsuk pacarnya. Gwangsik dan semua anak buahnya pun datang ke sekolah untuk mencari Junggil. Karena nyawa Junggil dalam bahaya, maka kedua sahabatnya pun langsung meminta tolong kepada Yongsuk. Mendengar hal itu, Yongsuk buru-buru pergi untuk menyelamatkan Junggil. Setibanya di sana, Yongsuk meminta Junggil untuk segera pergi. Yongsuk juga mengancam Gwangsik agar tidak mengganggu Junggil lagi. Di perjalanan pulang, Yongsuk pun bertanya, kenapa dulu Junggil meminjamkan jangka miliknya kepada Yongsuk. Junggil lalu menjawab jujur bahwa dulu sebenarnya ia sangat menyukai Yongsuk. Namun perasaan tersebut harus ia kubur dalam-dalam karena ayahnya Junggil seringkali berkencan dengan ibunya Yongsuk. Mendengar hal itu, Yongsuk pun merasa kecewa karena Junggil menyerah begitu saja. Sedangkan Yongsuk selama ini ia masih berharap kepada Junggil. Sambil menangis, Yongsuk membuang jangka tersebut dan pergi dari sana. Di rumah, Junggil kembali teringat masa lalunya. Saat itu, ia baru saja pulang sekolah. Sang nenek mengatakan bahwa ibunya Junggil telah pergi dari rumah dan tak akan pernah kembali lagi. Tak lama kemudian, ayah Junggil datang sambil membawa seorang perempuan. Yang tak lain adalah ibunya Yongsuk. Junggil begitu kecewa kepada sang ayah karena telah berselingkuh hingga membuat ibunya pergi dari rumah.
Semenjak saat itulah Junggil mulai menjauhi Yongsuk dan sangat benci kepada ayahnya. Kekesalan Guangsik ternyata masih berlanjut. Guangsik dan teman-temannya sengaja mencegat Sohee dan melecehkannya. Setelah itu, Sohee meminta Junggil untuk segera membunuh Guangsik jika Junggil memang benar-benar mencintai dirinya. Junggil kemudian segera mencari Guangsik. Dengan berbekal sebilah pisau, Junggil berniat untuk menghabisi Guangsik malam itu juga. Namun ternyata justru Junggilah yang kembali dihajar hingga bonyok. Guangsik lalu menceritakan aksi konyol Junggil tersebut kepada Yongsuk. Namun Yongsuk mengatakan bahwa ia sama sekali tidak peduli dengan Junggil. Namun saat Guangsik berkata akan membunuh Junggil saja, seketika Yongsuk pun berteriak. Yongsuk juga bersedia berhenti menjadi ketua gangster perempuan, asalkan Guangsik berjanji untuk tidak menyentuh Junggil lagi. Karena sejak awal Yongsuk tak pernah mencintai Guangsik, melainkan selama ini hubungan mereka hanya sebatas sekutu saja. Sementara itu, Junggil ditegur oleh ayahnya karena selalu pulang dengan wajah babak belur. Junggil lalu mengatakan bahwa hidupnya memang sudah hancur semenjak ibunya pergi gara-gara ayahnya berselingkuh. Sang ayah yang emosi langsung menggampar wajah Junggil. Beruntung kakak Junggil datang dan menceritakan yang sebenarnya. Ternyata ibu merekalah yang telah berselingkuh dan diusir oleh si nenek dari rumah. Meskipun telah berkhianat, namun sang ayah masih tetap menyimpan baju ibu mereka di dalam lemarinya. Junggil pun baru menyadari bahwa ternyata selama ini ia telah salah paham mengenai hubungan ayahnya dan ibunya Yongsuk. Di perjalanan ke sekolah, kedua sahabatnya bercerita bahwa semalam Yongsuk telah dihajar oleh anggota gengnya sendiri. Meskipun terdengar sedikit gila, namun faktanya Yongsuk rela dihajar dan keluar dari organisasi hanya untuk menyelamatkan nyawa Junggil dari Guangsik. Mendengar cerita tersebut, emosi Junggil pun meledak. Ia langsung menghajar Guangsik hingga mereka berdua terlempar dari gerbong kereta. Saat itu, Junggil sangat menyesal karena selama ini ia tak pernah peduli dengan perasaannya Yongsuk. Namun semua itu sudah terlambat karena Yongsuk telah pergi ke Seoul. 준길아, 나 도망가는 거 아니야. 저번에 니랑 국민학교 때 야구하면서 깨달은 건디. 그러니까 너도 꼭 되고 싶은 거 되라. 애탄다고 지랄하고 다니지 말고 이 책으로 공부나 해. 난 진짜 그렇게 생각해. 알겠지? Beberapa tahun berlalu, Yongsuk pun terlihat sedang bekerja di sebuah pabrik di Seoul. Tak lama kemudian, Junggil datang sambil membawakan bunga untuk Yongsuk. Setelah sekian lama mereka terpisah, akhirnya cinta mampu mempertemukan mereka berdua kembali.
Dan film pun selesai.